Start News. Start News, jendela informasi Anda. Pasar Jongjong punya cerita Bupati Madinah ngopi pagi di Lopo Gulit. Suhairi apel pagi gelar pasukan operasi Zebra Toba di Mapolres Madinah. Pemerintah Kabupaten Madinah usulkan daerah aliran sungai jadi wilayah pertambangan rakyat. Tak hanya turunkan level PPKM, Atika sebut vaksinasi untuk lindungi diri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News kembali menghadirkan informasi untuk Anda edisi hari ini, hari Senin 15 November 2021, di mana tim redaksi telah menyajikan berita teraktual dan terupdate untuk Anda. Ini dia informasinya di Madinah 24 jam. Lopo atau kedai gulit di pusat kota Panyabungan, Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Panyabungan 2, Panyabungan, kedatangan tamu istimewa pada hari Senin 15 November 2021 pagi. Bupati Madinah Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution meluangkan waktunya untuk menikmati sarapan pagi berupa bubur ayam plus secangkir kopi dan teh di Lopo yang hanya berjarak selemparan batu dari kediaman pribadinya itu. Pagi itu secara kebetulan Ketua PKB Madinah, Hoiruddin Faslah Siregar bersama Haji Kasim Tanjung dan Salohot Lubis atau Abanganda Zubair Lubis, mantan anggota DPRD Madinah yang juga calon wakil bupati pada Pilkada Madinah 2021, juga sedang menikmati sarapan itu di kedai kopi. Suhairi tampak akrab berbincang-bincang dengan sahabat-sahabatnya itu. Bahkan sesekali Suhairi tampak tersenyum lepas. Suhairi yang sudah rapi mengenakan seragam dinas warna coklat dan peci atau lobe putih tampak berbaur satu meja di kedai tersebut. Bagi Bupati kelahiran 1 Desember tahun 1971 ini, Lopo Gulit memang sudah tak asing baginya. Sebelum dilantik menjadi Bupati Madinah periode 2021-2026, Suhairi memang kerap menyambangi Lopo Gulit untuk sekedar menikmati secangkir kopi dan sembari bersosialisasi dengan masyarakat pengunjung kopi itu. Namun setelah dilantik menjadi Bupati Madinah, Suhairi mulai jarang mengunjungi Lopo itu, lantaran kesibukannya bekerja membenahi kabupaten ini. Meski demikian, kedatangan Suhairi ke Lopo Gulit pagi ini tak sekedar menikmati sarapan pagi. Akan tetapi, alumnus SMA Negeri 1 Panyabungan itu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mensosialisasikan pentingnya vaksinasi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Usai sarapan pagi di Lopo itu, Suhairi bertolak ke Mapolres Madinah untuk menghadiri apel gelar pasukan operasi Zebra Toba tahun 2021 yang dipimpin Kapolres Madinah AKBP Horastua Silalahi. Saparuddin Siregar melaporkan untuk Start News. Bupati Madinah Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution menghadiri apel gelar pasukan operasi Zebra Toba tahun 2021 di halaman Mapolres Madinah pada hari Senin 15 November 2021. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Kapolres Madinah AKBP Horastua Silalahi. Operasi Patuh Toba tahun 2021 bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Madinah.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Madinah AKBP Horas II Silalahi menyampaikan amanat dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra. Di antaranya, melaksanakan deteksi dini, menyediakan pemetaan terhadap lokasi atau tempat yang rawan terjadi kecelakaan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta lokasi yang berpotensi penyebaran COVID-19. Selain itu, Horas meminta jajarannya untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta bahaya COVID-19. Pembinaan dan penyuluhan itu dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan kampanye melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial, melalui pemasangan spanduk, banner, baleho, dan stiker. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Kita bergeser ke berita selanjutnya, masih di Madinah 24 jam setelah pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Mantap 10 deretan lagu terbaik Madinah Tapsir. Acara ini hanya ada di Start FM. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengusulkan ke pemerintah pusat agar menjadikan daerah aliran sungai di wilayah Kecamatan Batang Natal, Linggabayu, Rantobae, dan Muara Batang Gadis sebagai wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Usulan menjadikan daerah aliran sungai yang melintasi 4 kecamatan itu sebagai wilayah pertambangan rakyat bertujuan agar pelaku tambang emas ilegal mendapat payung hukum guna mendapatkan izin usaha pertambangan serta pembinaan dari pemerintah. Sejalan dengan usulan wilayah pertambangan rakyat tersebut, menurut Suhairi perlu adanya pembenahan secara dini terhadap syarat-syarat setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat ini. Untuk itu, Suhairi berharap rapat yang dia pimpin dapat menghasilkan solusi agar pelaku tambang emas yang saat ini masih beraktivitas menggunakan alat berat supaya berhenti beroperasi. Menurut Suhairi, pendekatan persuasif dilakukan karena Pemkab Madinah juga harus memikirkan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tambang, yang pada umumnya sudah menggantungkan hidup dari penghasilan tambang. Suhairi juga menyinggung bahwa aktivitas tambang emas ilegal tersebut sudah berlangsung sejak wilayah Mandailing Natal masih bagian dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Awalnya, kata dia, masyarakat hanya memakai alat dulang, kemudian meningkat memakai mesin dompeng dan sekarang memakai alat berat seperti ekskavator. Suhairi juga menyatakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama pihak terkait telah melakukan berbagai upaya penertiban. Namun sampai saat ini belum dapat sambutan yang baik dari masyarakat sekitar. Terkait izin penambangan, Suhairi mengatakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak mempunyai wewenang untuk melegalkan aktivitas penambangan emas tersebut. Dia kembali menegaskan sebelum ketetapan wilayah pertambangan rakyat dikeluarkan pemerintah, tidak boleh ada penambangan yang berlebihan dan memakai alat berat karena merusak lingkungan. Sementara Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas II Silalahi mengatakan persoalan aktivitas tambang emas liar di daerah aliran sungai tersebut mengandung berbagai aspek, sehingga harus diselesaikan dari berbagai aspek pula. Agar aktivitas penambangan emas itu dapat terkendali, menurut Horas, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk aparat keamanan. Sementara Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia, Onggara Lubis, mengatakan penertiban tambang emas tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Terkait penertiban tambang emas ilegal tersebut, Onggara Lubis berharap pemerintah melakukannya secara humanis. Rapat tersebut juga dihadiri Setda Kabupaten Mandailing Natal, Gozali Pulungan, staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Kabupaten Mandailing Natal, Daud Batubara, Asisten 1 Setda Kabupaten Mandailing Natal, Alamul Haq, serta sejumlah pimpinan OPD dan camat. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News.
Nasution mengajak semua pihak untuk tetap menggalakkan vaksinasi COVID-19, kendati Kabupaten Madinah saat ini berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Meskipun sudah turun level 2, Atika menegaskan pemerintah Kabupaten Madinah akan tetap melaksanakan vaksinasi dalam skala besar. Targetnya agar Madinah bisa secepat mungkin mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Terkait turunnya Kabupaten Madinah ke level 2, Atika mengatakan hal itu merupakan hasil usaha semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, terlebih masyarakat. Atika menjelaskan vaksinasi tidak semata-mata bertujuan untuk menurunkan level PPKM. Lebih dari itu, kata dia, vaksinasi juga bertujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saparudin Siregar melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Untuk kamu yang ingin membaca berita terbaru kami, Anda bisa membukanya di website kami di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News. Start News, jendela informasi Anda.